Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salam itu hukumnya wajib. Ucap salam hukumnya sunnah, tapi jawab salam hukumnya wajib. Lek enek wong salam terus sing krungu ora gelem jawab, sing krungu melok-melok dulu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau seperti ini ada di forum kalian dengar salam, maka kita harus menjawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwal ghafurur rahim. Itu yang kita lakukan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rumah yang dalam tempat yang paling baik di muka bumi, yaitu apanya? Masjid. Jadi api-api panggon di muka bumi itu adalah masjid. Dan sejelek-jelek tempat di bumi adalah apanya? Neraka. Di bumi neraka itu. Sejelek-jelek tempat di muka bumi apanya? Film di karaoke siapa? Tukang kayaknya. Jadi sejelek-jelek tempat di muka bumi yaitu pasar. Pasar itu juga bisa diartikan pasar tradisional, juga bisa mungkin pasar modern. Mungkin kayak mall, berarti termasuk pasar. Nah, jadi sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid dan sejelek-jeleknya adalah pasar. Enak ora sing senengane tukang yang pasar nih gini kan. Enak ora sing senengane ngono enak ora. Rumah aja, rumah ini penting ya. Mungkin kalian di luar sana belum pernah mendengarkan ya. Pesan Rasulullah ya. Jangan sampai umat Islam ini jadi orang yang pertama masuk ke pasar. Jadi nomor 1 belum ke pasar baru sampai, gitu ya. Dan jangan jadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Mergo apa ya? Menurut Rasulullah, gitu, pasar itu adalah tempat beranak pinaknya setan. Nah, ya, gitu. Maka dari itu sering terjadi ya, hal-hal yang tidak baik itu di pasar. Enake wong padu biasanya neng bijak, neng pasar. Enake wong bilut biasanya neng bijak, neng pasar. Enek wong ngapusi biasanya neng pasar. Buah gitu aja. Buah wis rada gosok ngomongin api. Ya. Nah, jelas saya ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dikumpulkan oleh Allah di rumah yang paling istimewa atau di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjid. Dalam rangka apa hari ini? Isra Mi'raj. Ada yang sudah tahu apa itu Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj. Wong Islam kok gak roh Isra Mi'raj berarti kan kebacut. Na'udzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah sing baru itu mas apa jangan Isra Mi'raj kan? Oleh karena
karena itu anak-anak, insya Allah nanti saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj dan kemudian apa saja yang bisa kita ambil hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kira-kira kalian sanggup mendengarkan apa tidak? Sanggup ya? Sanggup pernah? Nah, alhamdulillah. Lek ra sanggup alasannya nyapor gitu ya. Ngantuk. Podo aku ya ngantuk, alasannya kok nek luwe podo aku ya lu. Podo jadi orang itu podo ya. Jadi karena podo maka mari kita bersama-sama memaknai peristiwa Isra Mi'raj ini dengan hikmat anak-anak ya. Nah, wis anak-anak. Kita belum diperkenalkan. Yang pertama anak-anak, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa yang menurut Rasulullah adalah sebagai hiburan dari kesedihan Rasulullah. Jadi saat itu Rasulullah Muhammad SAW bersedih ya. Nyapa kok iso sedih ya? Ada tahu ya? Ada yang tahu penyebabnya? Ada yang tahu anak-anak penyebab Rasulullah iso sedih kira-kira nyapa ya? Orang duit ditinggal melayu bojone apa nih? Tidak anak-anak ya. Ternyata yang membuat Rasulullah sedih itu adalah yang pertama, yaitu meninggal oleh paman beliau yang bernama, ayo pamannya siapa jenenge? Paman yang selama hidupnya membela perjuangan dakwah Rasulullah jenenge Abdul Muthalib. Abdul Muthalib siapa ya? Apa? Oke. Kalian masih ingat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi Abu Thalib itu adalah pamannya, walaupun saat itu anak-anak ya, paman Nabi Muhammad ini beliau tidak mau ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi anak-anak, kehidupan paman Nabi Muhammad ini diperjuangkan untuk membela dakwahnya Nabi Muhammad. Nah ini. Jadi misalnya Nabi Muhammad ingin menyampaikan kebaikan kepada orang yang belum masuk Islam, itu Nabi Muhammad kalau secara langsung orang waninya. Maka dari itu Nabi Muhammad harus melewati pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Abu Thalib adalah seorang yang memiliki wibawa yang sangat tinggi. Baik itu di kalangan orang-orang yang segolongan dengan Abu Thalib sendiri maupun di kalangan orang-orang Islam, walaupun dia bukan orang Islam. Gitu ya. Jadi Nabi Muhammad langsung menyampaikan Islam ini kepada orang yang belum Islam, gak wani. Beliau menggunakan perantara yaitu Abu Thalib. Ini anak. Gitu ya. Tetapi dengan kehendak Allah anak-anak sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak mau masuk Islam. Ini yang eman-eman anak-anak, gitu ya. Eman-eman anak-anak. Dia berjuang untuk Islam tapi tidak mau masuk Islam. Akhirnya seperti apa anak-anak? Akhirnya Abu Thalib ini setelah meninggal, Nabi Muhammad bersedih anak-anak. Sangat sedih. Ya, kehilangan orang yang dicintai. Setelah Abu Thalib ini wafat, Rasulullah keluar dari ruangan itu, kemudian beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Thalib, maafkan dosanya dan dia masukkanlah ke dalam surga. Nabi Muhammad berdoa seperti itu, gitu ya. Tetapi oleh Allah dijawab ini ya, hey Muhammad, memang Abu Thalib dalam hidupnya itu memperjuangkan Islam.
Tapi di akhir hayatnya beliau tetap tidak masuk ke dalam Islam. Jadi maaf saya tidak bisa mengampuni dosa-dosanya dan tetap beliau akan saya masukkan ke dalam neraka. Itu jawab Allah. Iman-iman kurang kira-kira. Iman. Maka dari itu keimanan itu adalah sangat penting. Jangan sampai kita itu kemudian akhir kehidupan kita nanti keimanan kita lepas. Nah, untuk memperbarui keimanan kita dalam setiap waktu itu kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tahlil. Kalimat tahlil dia jauh ini. La ilaha illallah. Itu adalah kalimat untuk selalu memperbarui keimanan kita. Itu anak-anak ya. Jadi mulai awal corong gambarannya kudu meh lali langsung yang tahlil la ilaha illallah. Terus ya. Nah, besok anak-anak ya. Itu anak-anak. Karena perjuangan Abu Thalib terhadap Islam sebegitu tingginya ya, Abu Thalib tetap diberikan keringanan oleh Allah. Keringanannya apa, Pak? Keringanannya Abu Thalib dimasukkan neraka tapi hanya sampai telapak kakinya. Jadi efek-efek sipil ini belum rokok cah awake ora. Lek ngono penak no, Pak. Enak piye cah ya? Menurut Rasulullah, walaupun yang masuk neraka itu hanya telapak kakinya, tapi apa cah? Otaknya ini mendidih. Jadi panasnya ini kondisor tembus yang dulu cah. Gitu ya. Siksa paling ringan di neraka sudah ditempati oleh Abu Thalib. Jadi awake dhewe cara nyemplung rokok jelas luwih jeru ya. Oleh karena itu jangan sampai kita ini kemudian jarak-jarak ya. Wis Pak, aku mlebu rokok gak apa-apa, kancane artis-artis aja niku ta ya. Nah, aduh lho rasane ya. Mek geni sing mekan kuwi gak wani ya. Baik anak-anak, kembali lagi ke cerita kesedihan Nabi Muhammad tadi ya. Nabi Muhammad ditinggal oleh pamannya yang pertama. Yang kedua yaitu ditinggal oleh istrinya yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Istri Nabi Muhammad yang pertama kali bernama Fatimah. Apa? Oh, Khadijah. Bukan ya. Khadijah itu adalah istri Nabi Muhammad yang pertama. Usianya 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Oleh karena itu Siti Khadijah ini kemudian wafat lebih dahulu daripada Nabi Muhammad. Maka kemudian anak-anak, Nabi Muhammad sangat sedih dengan ditinggalnya dua orang tercinta ini tadi, gitu ya. Maka kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad ini anak-anak, ya. Muhammad tiba-tiba di waktu malam hari Nabi Muhammad ini didatangi oleh malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril apa ya? Menyampaikan wahyu. Masuk ini ya segalanya. Semuanya tahu ya? Alhamdulillah. Ya. Nabi Muhammad diparani malaikat Jibril. Diajak nantinya. Diajak metu pokoknya. Nah, metu atau keluarnya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram. Nabi Muhammad saat itu berada di Masjidil Haram sebelum hijrah ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahirnya di Mekah ya. Dan kemudian tapi nanti akhirnya rumahnya itu ada di Madinah hijrah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad kemudian dipapak malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke kemana aja? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa, gue neng di Masjidil Aqsa. Di Palestina gitu ya. Di Palestina. Nabi Muhammad dipapak malaikat Jibril menggunakan kendaraan yang bernama Bulog ya. Aku dewi yang tapi menurut cerita dari hadis itu kendaraannya seperti himar putih warna putih ya. Himar ini seperti kuda kecil ya.
berwarna putih bersih. Nah, perjalanan Nabi Muhammad dari mana tadi ya? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditempuh perjalanan normal anak-anak itu selama 1 bulan perjalanan. Tapi karena kendaraannya adalah bulog, ya orang butuh bensin, orang butuh liang-liangnya, itu hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, gitu ya, sangat singkat. Pada saat Nabi Muhammad berjalan dari mana aja tadi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi Muhammad tidak langsung, masih mampir-mampir di beberapa tempat. Beliau di setiap tempat itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Walaupun perintah sholat wajib belum turun, tapi sudah ada anak-anak sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Itu anak-anak ya. Nah, yang pertama anak-anak yang disinggahi oleh Nabi yaitu bernama Thayyibah. Nah, ini catatan jangan. Kalau enggak roh ben ditakoki itu, gitu ya. Yang pertama yaitu Thayyibah. Itu berada di Madinah. Kemudian yang kedua yaitu di Madyan. Madyan itu adalah tempat di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Ini anak. Terus yang ketiga di Bukit Tursina, anak. Di Bukit Tursina itu adalah bukit di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah, gitu ya. Dan yang terakhir di Bait Al-Lahm, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nah ini jadi ada 4 tempat gitu. Di setiap tempat itu Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan yang terakhir adalah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis di Palestina sana Nabi Muhammad singgah, ya. Setelah sampai di Baitul Maqdis, kemudian sebentar anak ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut apa ya? Isra. Isra itu artinya adalah memperjalankan, bukan ya, berjalan. Kemudian setelah Isra, selanjutnya adalah Mi'raj. Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad diangkat ke langit bersama malaikat Jibril tadi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah ini anak-anak, ini adalah perjalanan yang sangat sakral anak-anak. Lek dipikir gak temu ya. Kalau kita pikir dengan pemahaman kita, perjalanan ini adalah perjalanan yang sakral, tidak ketemu menurut logika manusia. Nah kok iso ngono, Pak? Karena dunia kita dengan yang ada di atas itu berbeda. Merasa adu-adu ya. Menurut ilmu pengetahuan alam saya yang pernah saya baca, semakin ke atas itu jumlah oksigen semakin sedikit. Ya, kayak gambarnya wong astronot di bulan kan dulu oksigen, gitu. Berarti nek kan gak enak oksigen. Itu anak ya. Lah Nabi Muhammad piye kok iso munggah rono gak nggawa oksigen, ora roh jaya. Berarti itu adalah sebuah mukjizat. Apa cah mukjizat itu? Keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk melemahkan musuh-musuh dari para rasul tersebut. Itu adalah mukjizat. Nah ini anak. Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang pertama yaitu melewati langit pertama. Langit jumlahnya ada berapa ya? Ada 7 lapis langit. Nah, menurut hadis anak-anak, perjalanan dari bumi menuju langit
Menurut hadis anak-anak ya, itu lama atau jaraknya adalah selama berapa ya? 500 perjalanan cahaya. Bayang aja, kamu tahu cahaya tidak ya? Saya pernah membaca di pelajaran IPA, itu cepat rambat cahaya dalam 1 detik. Ya, jarak yang bisa ditempuh cahaya dalam 1 detik ini kayak sakit DP motor cahaya. 1 detik kan cahaya itu sejauh 1 kali 10 pangkat 12-nya. Pirang kilo cah, iso motor. 1 miliar, ya. 1 miliar kok, ya 1 miliar dah ya. 1 miliar kilometer cepat rambat cahaya dalam waktu 1 detik. Bayangkan gitu ya, 1 detik cok cahaya itu jauhnya 1 miliar kilometer. Nah kalau langit itu perlu menembus waktu selama 500 tahun ya, dan neo bipiro ya, kita tidak bisa membayangkan betapa kecilnya manusia dan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai umat Islam ya, mengagumi hal demikian, kita harus banyak melafalkan lafaz takbir Allahu Akbar. Artinya apa ya? Allah yang maha besar. Awalnya dewi cilik saya. Keterima cilik tapi luwih saya. Jadi Nabi Muhammad melewati langit pertama. Lama perjalanan tadi berapa ya? 500 tahun jarak cahaya. Kemudian tebalnya langit pertama itu juga 500 tahun perjalanan cahaya. Langit pertama tebalnya 500 tahun perjalanan cahaya. Berarti terkongguli bumi yang langit siji tebalnya berapa? 1000 tahun perjalanan cahaya. Bayang aja, koyo opo atau nah itu wis gatuk awake dhewe mikir gitu. Kemudian anak-anak, ketika Nabi Muhammad sudah melewati langit pertama, di sana Nabi Muhammad bertemu siapa kan? Bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi, nah ini yang saya juga tidak bisa menjelaskan. Cuma Nabi Adam kan mati, kalau bertemu Nabi Muhammad terus dia Pak, tidak perlu jadi. Apakah itu arwahnya atau bagaimana? Yang jelas dalam hadis disebutkan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Ya, gitu ya. Dan perlu kita ketahui anak-anak, di setiap langit di sana itu ada masjid anak. Jadi karena masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini, maka Allah juga membuat masjid di setiap langit. Dan menurut beberapa hadis, masjid yang ada di setiap langit itu jika ditarik lurus itu persis kenceng dengan Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Masjid yang berada di langit pertama itu disebut apa ya? Ada yang tahu? Masjid yang ada di langit pertama disebut Al-Hidayah atau apa? Al-Hidayah sampai dulu gitu. Masjid yang ada di langit pertama bernama Baitul Izzah. Eleng-eleng kencang, gitu. Baitul Izzah. Iki ilmu ya, arang gue ini gitu. Baitul Izzah. Nabi Muhammad sholat di situ bersama para malaikat. Selain juga bertemu dengan Nabi Adam. Gitu. Setelah dari langit pertama, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju langit kedua. Sama ya, jarak langit pertama ke langit kedua itu adalah juga 500 tahun perjalanan cahaya.
Kemudian tebal langit kedua juga sama, yaitu 500 tahun perjalanan cahaya. Kemudian Nabi Muhammad setelah sampai di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa ya? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kita para nabi yang terdahulu itu bertemu Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad ini roh betul konco-koncone ya. Konco-koncone sesama nabi dan rasul dan anak ya. Kira-kira awake dhewe iki carane nggone atur parang ya. Kuwi kok betul koncone rasane seneng ya. Besok kalian buktikan ya. Misalnya kalian sama-sama merantau gitu. Wis gak sadar ya, cerita pengalaman ya. Misalnya saya orang Kediri ya. Terus kerja katakanlah di Surabaya. Nek kono dilalah betul wong Kediri bisa. Padahal yang Kediri ora kenal ya. Ya karena sama-sama Kedirinya di sana itu bisa jadi seperti saudara. Mergo merasa sama-sama Kedirinya. Dilalah misalnya padha Mojoretone ya. Pemane dilalah padha SMP Wulune yo malah jodoh ya. Nabi Muhammad saat itu sangat senang bertemu temannya dari para rasul. Setelah dari langit pertama, Nabi Muhammad melanjutkan langit kedua, Nabi Muhammad melanjutkan ke langit ketiga, sama cayo. Jadi setiap langit itu jaraknya 1000 tahun perjalanan sampai ke langit 7 sama. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi apa ya? Ada yang tahu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang paling ganteng satunya. Oleh anakku pengen ganteng jenenge Yusuf. Ya lah, ganteng. Kemudian anak-anak, setelah langit ketiga Nabi Muhammad lanjut ke langit keempat. Langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan siapa ya? Nabi yang kedua. Siapa? Nabi Idris. Nah ini anak-anak. Nabi Idris berada di langit yang keempat. Lanjut ke langit yang kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi Harun siapa ya? Nabi Harun adalah temannya Nabi Musa saat berdakwah. Yang kalau dikancani barang, Nabi Musa dewi rawani ya. Masalahnya kurang ya. Iya. Nabi Musa itu punya keterbatasan fisik kan. Apa aja yang terbatas? Mohon maaf, yaitu mulutnya. Nabi Muhammad itu Nabi Musa lek ngomong gak patek paseh. Mergo gak patek paseh, Nabi Musa khawatir apa yang disampaikan nanti keliru, timbangane salah paham, aku tak ngejak konco koncone siapa aja? Nabi Harun. Nabi Muhammad usul yang Gusti Allah. Ya Allah, kula niki pengen dakwahnya gune Firaun, tapi kula ora patek lancar ngomong ini. Bolehkah saya mengajak teman? Siapa teman? Saudara Harun. Oh iya, gak apa-apa deh. Akhirnya Nabi Harun diajak Nabi Musa untuk berdakwah sama-sama menghadap Firaun. Dan apa cah? Nabi Musa kok bisa cacat ya? Ada yang tahu sejarahnya anak-anak? Lalinya. Karena saat itu Nabi Musa dites karo Firaun ya, pas cek bayi. Jajal bocah iki bener ora ya. Mergo bocah Nabi Firaun iki nesu ya. Pas Fir'aun menggendong Nabi Musa, Fir'aun jambak apa cerita? Jenggotnya Fir'aun dijambak ini sampai 2 minggu ini ya. Terus Fir'aun marah, kok kurang ajar bocah cilik iki. Jangan-jangan itu sebenarnya kita ya. Lalu sebenarnya tak patenane ya. Kemudian apa cah? Istrinya meredam wis sik to aja dipateni wis dipateni ae. Ya jangan dikasih bocah iki sebenarnya perlu. Tapi ya caranya tes, jajal di tempat milih geni kalau roti milih di cahki. Kalau milih geni berarti cahki rong benek, kalau milih roti berarti wis benek. Kalau cahki milih roti bapaknya rapopo. Tapi yang milih geni harus dipateni mergo cahki rong benek. Akhirnya betul anak Nabi Musa itu oleh Firaun dites. Yang pertama dikasih api, yang kedua dikasih roti. Nabi Musa jenenge nabi saya. Aslinya kecil wis paham ya. Nabi Musa pilih roti ya, gitu.
Milih roti urusannya nyawa gitu ya. Jelas mati Nabi Musa. Kemudian menurut cerita dari beberapa hadis, Nabi Musa ketika mau milih roti itu tangannya ditampek karo malaikat Jibril. Ojo milih kuwi urusannya nyawa iki, milih apa dia ya. Berikut kan mungkin api dah ya. Kalau dolanan mainan anak-anak kecil yang ada lampu-lampunya kan cacing senang dah ya. Nah, itu anak. Akhirnya bara api yang menyala itu oleh Nabi Musa dimakan. Ketika dimakan kemudian menyebabkan lidahnya Nabi Musa ini menjadi apa aja? Cacat atau idhar saja kira-kira. Ngomongin R paling nggak bisa kira-kira. Nah, itu penyebab Nabi Musa memiliki keterbatasan fisik. Dan anak ya. Nah, itu sejarah singkat Nabi Harun adalah sahabat Nabi Musa. Terus yang keenam, Nabi Muhammad di langit keenam ini bertemu dengan Nabi Musa alaihis salam. Itu ya. Kemudian anak-anak, langit yang terakhir yaitu ada di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi yang paling istimewa disebut Khalilullah. Coba aja. Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kalian masih ingat. Khalilullah artinya apa aja? Kekasih Allah. Nyapa kok bisa diarani kekasih Allah ya? Ada yang tahu? Karena Nabi Ibrahim ini istimewa. Nabi Ibrahim adalah nabi yang keimanannya paling kuat di antara para nabi dan rasul. Ya. Pencarian Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu kemudian oleh Allah dihargai sebagai Khalilullah. Itu anak-anak ya. Untuk masalah ceritanya biar bocoran dewi sejarah ya toh. Setelah sampai di langit ketujuh ini, Nabi Muhammad kemudian diajak naik lagi oleh malaikat Jibril yang bernama Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Allah. Ya, diceritakan di atasnya langit itu ada lautan air. Ya, lautan air. Lautan air, kemudian di atas lautan air itulah Allah berada di atas singgasananya yang bernama apa ya? Arsy ya. Jadi arsnya Allah itu berada di atas langit ketujuh, berada di atas lautan air. Nah, ini. Sampai di situ Nabi Muhammad menghadap kepada Allah langsung, malaikat Jibril orang melu ditinggal. Jadi Nabi Muhammad itu ketemu dewe karo Gusti Allah dewe mule. Dan anak. Maka dalam sejarah anak-anak Islam mencatat anak-anak ya. Nabi Muhammad dalam setiap momen, dalam setiap keperluan yang diinginkan oleh Allah, Allah menyampaikan maksudnya ini melalui malaikat Jibril. Misalnya Allah memerintahkan puasa kepada umat Islam. Itu Nabi Muhammad wahyunya lewat perantara malaikat Jibril. Kemudian perintah zakat misalnya, perintah haji dan perintah-perintah yang lainnya itu semuanya Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan sholat. Sholat ini Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah, langsung dicelupkan menghadap ke hadapan Allah. Ya. Nah, di hadapan Allah inilah kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah sholat. Maka dari itu anak-anak, sholat itu di dalam agama Islam adalah sangat penting. Saya kurang jelas nih saja. Ini belum tutup masalah Isra nih. Kemudian anak-anak, Nabi Muhammad selama perjalanannya sebelum menerima sholat ini anak-anak, Nabi Muhammad di sana boleh diajak keliling dulu oleh malaikat Jibril sebelum hadap Allah. Ya. Dijak belok neraka, dijak belok swarga dan lain sebagainya. Ya.
Seolah-olah anak-anak saat itu Nabi Muhammad tidak gelem mulih pas roh swarga. Gitu. Pernah dengar cerita ini ya anak-anak ya. Nabi Muhammad ketika melihat keindahan surga, ya, begitu harum baunya, indah tempatnya, apa nih cak? Cantik-cantik bidadarinya, cak ya. Wes pokoknya enak-enak tok cak. Yang apa? Jalur obat itu urutan, cak ya. Nabi Muhammad itu karena mau balik yang dunia. Wes ya Allah aku tak nek kene wis mau balik nek kene kowe enak bae. Nabi Muhammad pengennya mau balik yang dunia, tapi oleh Allah tugasmu belum selesai. Saat tidak pausit yang dunia, ketika kontrakmu hidup di dunia sudah habis, kamu bisa kembali ke sini. Akhirnya Nabi Muhammad cahaya sabar Israel semangat dakwahnya luar biasa karena surga yang selama ini menjadi bayangan itu roh tenang ya. Itu ya. Kemudian yang kedua ya, Nabi Muhammad diajak keliling-keliling, gitu. Dijak keliling-keliling yang rokok bareng. Nah, di sana Nabi Muhammad diperlihatkan oleh orang-orang ya. Gambaran orang-orang sing nggawa watu ya. Nggawa watu gede ya. Kemudian watu itu oleh orang tersebut dipukulkan ke mukanya sendiri sampai mukanya ini hancur. Nabi Muhammad kaget. Loh, malaikat nyapa kok iso kayak gini gitu. Menurut malaikat jawabannya apa? Ini adalah orang-orang yang selama hidupnya suka meninggalkan sholat. Nah ini Cak. Jadi salah satu hasil istirahat seperti itu. Nabi Muhammad dituduhi wong sing gayane ninggal sholat, sok ning rokok, cahyo. Orang itu membawa batu yang ada di tangannya, kemudian dipukulkan kepada ke kepalanya sendiri sampai kepalanya pecah. Baru kuwi utuh neh cah kepalanya, gitu. Utuh neh terus tangan ini memukul lagi sampai pecah, dan itu terus dilakukan berkali-kali. Nah ini anak. Ya, Nabi Muhammad roh menunggu akhirnya nangis. Mang roh swarga guyu, si kedua roh neraka malih nangis. Karena beratnya siksa. Maka dari itu cahyo lek iso awake dhewe aja sampai ninggal sholat, terutama sholat lima waktu hubungannya berlima gitu. Nah terus anak-anak yang lain Nabi Muhammad juga apa aja melihat ada orang-orang yang menanam benih nandur cahyo. Neng swarga itu anak-anak ketika orang itu menanam saat itu juga dia langsung bisa memanen. Jadi misalnya kamu pengen nandur apa aja? Nandur telo gak kawasan. Swarga telo. Nandur apa aja? Sing buah sing kira-kira kamu belum pernah makan. Kok buah koldi, buah setan itu rokok. Aneh-aneh lebih jawabnya. Kates. Alah, kates semua nih gue pasar Banten sampai dengan. Wis pokoknya ketika kita menanam apa saja saat itu juga kita langsung bisa memanen. Nah itu salah satu apa yang dilihat Nabi Muhammad sewaktu Nabi Muhammad oke. Kemudian anak-anak setelah Nabi Muhammad melihat-lihat itu kemudian mendapatkan perintah sholat, Nabi Muhammad mudun ya kembali hidup yang dunia. Saat Nabi Muhammad melewati langit keenam, Nabi Muhammad ditanya oleh siapa? Nabi Musa. Sekali Nabi Musa ada di langit keenam. Ditakoi karo Nabi Musa. Temanku, saudaraku Muhammad, kamu tadi menghadap Allah dapat sesuatu apa? Nabi Muhammad menjawab, dapat perintah sholat. Berapa waktunya? 50 waktu. Bayang aja. Kalau lagi bersalat 50 waktu, kira-kira tak mau berisi ya. Ya toh? Dari 5 waktu, 1 waktu 4 rakaat ya, dari 50 waktu. Sedina kayak sama. Kira-kira akhirnya Nabi Musa punya usulan kepada Nabi Muhammad. Muhammad,
50 waktu umatku gak kuat. Umatku umat dulu yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada umat kamu. Orang kuat 50 waktu itu. Terus baliknya dari Gusti Allah nyangan dah. Mintalah keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad baliknya ya menghadap Allah gitu. Ya Allah, katanya Nabi Musa 50 waktu itu umat saya nanti tidak kuat. Kok bisa ngono? Karena menurut Nabi Musa umatnya dulu yang katanya jauh lebih kuat itu umat Nabi Musa tidak kuat. Ya kita kayak keringanan tinggal separuhnya. Berarti karena biroja selawe waktu, gitu. Selawe waktu Nabi Muhammad turun lagi, petuk Nabi Musa di takoninya. Muhammad, oleh keringanan turun, wis oleh biro dipotong separuh bos. Jadi selawe orang kuat jelas selawe itu. Terus balik mana gitu keringanannya. Nabi Muhammad baliknya yang dulunya, gitu. Balik yang dulunya, kemudian oleh Allah diberi keringanan lagi, dipotong 10-nya. Jadi karena 15. Muhammad turun lagi saja. Menurut Nabi Musa takon nanti, bisa kurang enggak? Bisa dipotong 10. Karena 15 gak kuat umat Musa. Balik mana jalur keringanannya. Ya, akhirnya Nabi Musa balik yang dulunya jalur keringanannya. Tinggallah sholat yang kita kerjakan saat ini yaitu 5 waktu. Nabi Muhammad turunnya, perlu Nabi Musa nih. Gimana? Jiwa itu karena 5 waktu dan Nabi Musa beda. Jalur keringanannya gak kuat umat Musa 5 waktunya. Nabi Muhammad beda. Terus isi Nabi Musa kelulun jadi. Terus ini agak apa 5 waktu tak jadi sih gak kuat tak jalur keringanannya. Akhirnya Nabi Muhammad turun kembali ke bumi dengan membawa perintah sholat 5 waktu hasil Isra Mi'raj. 5 waktu. Maka dari itu anak-anak, hari ini kita memperingati Isra Mi'raj. Harapannya setelah peringatan nanti kita lebih semangat di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Karena wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad langsung tanpa perantara itu menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Kira-kira engkau dan seterusnya kalian siap ora aja banyak sholat 5 waktu gak sah doyak ya. Kalau insya gitu aja. Kudu harus siap. Lega siap terus harus nyampo masa gak tahu. Wes anak-anak ya. Jadi hasil daripada Isra Mi'raj adalah adanya perintah sholat 5 waktu. Jelas ya? Nah, itu tadi adalah sekilas tentang cerita Isra dan Mi'raj. Terus oleh sholat 5 waktu. Maka di dalam Islam, sabari Nabi Muhammad oleh perintah sholat ya. Sholat itu di dalam rukun Islam diletakkan rukun yang keberapa ya? Yang ke kira 2. Yang pertama rukun Islam apa ya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun Islam yang kelima. Dalam sebuah hadis disebutkan ini saja. Ini unit hadis itu uniku gitu. Percaya kena orang kena tapi enggak percaya ada resiko ini besok gitu. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Ada yang tahu artinya? Lumayan. Sholat artinya adalah sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa saja yang menjalankan sholat berarti dia telah menegakkan agama ini yaitu agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan maka dia telah merobohkan ajaran agama Islam. Lah kok iso ngono Pak? Para sahabat menjelaskan seperti ini ya. Aku mau kan ngobrol kan berarti. Nah, iki ibaratnya Islam ya. Pulpen iki ibaratnya Islam. Kalau kita
jadi orang yang pengen menegakkan keislaman kita, maka kita harus memegang teguh keislaman properti kita ya, dengan 5 jari kita yang kuat. Gitu. Jadi rukun Islam itu diibaratkan seperti 5 jari yang kuat. Nah, kemudian anak-anak, kita ambil rukun Islam yang paling bawah tadi apa ya? Haji ya, haji. Haji ini oleh Allah masih diberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu. Sing ra duit, rezeki orang patek oke, tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi lek duit wis oke, haji menjadi wajib. Sing nomor 4 ya, sebelum haji apa? Puasa ya. Puasa ini wajib, tetapi bagi orang-orang tertentu anak-anak bisa meninggalkan puasa ini. Contohnya siapa? Orang yang sakit, gitu. Tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Orang yang sudah sangat puasa, tidak kuat berpuasa, wajib ya, karena tidak kuat, dia mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, tapi dia harus membayar yang namanya apa ya? Fidyah. Fidyah itu bayar berupa bahan makanan yang jumlahnya adalah setengah daripada zakat fitrah. Jadi haji iso ucul, poso iso ucul. Gitu. Sebelum puasa apa ya? Zakat. Zakat ini wajib ya. Zakat itu wajib bagi orang yang sudah memiliki kekayaan yang cukup. Legal zakat ini dosanya sangat besar. Nanti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di akhirat oleh Allah, harta yang dikumpulkan itu diwujudkan seperti ular. Ular, itu ulangnya ya. Kira-kira yang ini nasi betul ular. Lek ulone cilik kira-kira bisa berpateni. Lek ulone luwih gede timbang awakmu bisa diplot entek ya. Nah, diceritakan ularnya itu nanti anak-anak sangat besar, kemudian gubet, ngerti gubet ya, melilit pemilik harta itu. Kemudian pas kepalanya ular itu menurut Rasulullah adalah kepalanya ular itu botak. Aku nggak bisa bayangin. Ular kok botak itu, ular model piye nek. Tapi saya pernah lihat gambaran seperti ini anak. Kalian tahu tikus got? Tikus got ini gilani murah ya? Gilani ya? Rupanya itu aku kita enak gilani bisa. Kui luwih gilani terus tikus itu mah gundul, gitu. Urune kene enak si kobong misalnya, kita abang luwih gilani meneh. Ya. Jadi ularnya besok itu oleh Allah dibuat botak. Botak itu kok ben luwih gilani ngono kira-kira aja. Kemudian kerja omong-omongan karo sing duwe harta. Ayo, karo melek-melek aja, kalau kobra melek-melek aja ya. Arep nyaplok ngono aja ya. Nah, ular itu mengatakan, saya adalah hartamu yang selama ini kamu simpan dan tidak kamu keluarkan zakat. Jadi bingung ya, aku jawab iya untuk jadi kadung dan ditinggal mati ya dah. Pokoknya ular itu bulat terus ya. Sampai kapan Pak? Sampai gak roh, sampai Allah diberikan keputusan pada orang itu. Maka dari itu nanti kalau kalian ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang memiliki rezeki yang melimpah, ojo lali mengeluarkan zakat. Nah, aku tak warai nek pelajaran agama Islam ya. Zakat ada banyak ya. Zakat ada zakat pertanian, zakat perniagaan, ada zakat hewan ternak dan seterusnya, zakat simpanan. Ini ada kabeh pelajaran kelas sama semester 1 ya loh. Nah, itu ada yang harus kita keluarkan. Ya. Namun bagi orang-orang yang tidak memiliki harta tidak wajib zakat. Berarti telur ya, haji, poso, zakat bisa muncul. Nah, tinggal syahadat dan sholat. Sholat dan syahadat tidak bisa kita tawar lagi ya. Selagi orang itu masih hidup dan akalnya masih sehat, saat itu juga orang tersebut masih memiliki kewajiban menjalankan sholat. Pari bahasane dah yo, sikilmu udah enek, tanganmu udah enek, tapi kepala kita masih dan mata kita masih bisa kedip-kedip, jadi iso nyawang, jadi iso, pokoknya masih sehat. Akal kita saat itu juga kita masih memiliki kewajiban sholat. Berbiye carane. Gak iso ngadeg yo karo gletak, karo lungguh, gak iso lungguh yo karo gletak. Gak iso gletak,
Minimal yo karo ketik-ketik tok lek wis gak iso ketik lagi di sholat lagi sholat praktek di intinya gitu ya. Nah, selagi kesehatan masuk dari kepada kita, tidak pandang itu tua, muda, kaya, miskin, kabeh wajib sholat. Oleh karena itu dalam Islam sholat itu selain disebut tiang agama juga disebut roksul ibadah. Artinya apa ya? Roksul artinya apa? Nah, kepala ibadah yaitu sholat. Sholat disebut roksul ibadah. Apa-apa ini yang penting yaitu kepala ini. Sekolah yang paling penting kepala sekolah. Ya. Terus menuso dianggap menuso oleh jenenge kepala ini. Misalnya tangannya buntung, sikile buntung, kabeh buntung, pokok jenenge kepala ini dianggap menuso. Tangannya jangkep, kabeh jangkep, lelek jenenge kepala ini. Ngeri ya. Misalnya bunyi-bunyi kaku didodoki wong, dodok, buka langit, tapi wong tapi rene kepala ini kira-kira beda. Lelek dodok, tangannya buntung, sikile buntung, tapi jenenge kepala nih. Mungkin kami diuji pesakne ya. Keimanan dan sebagainya. Maka dari itu disebut dengan roksul ibadah. Nah, inti itu adalah kepalanya. Jadi ini apa cah? Ya itu kepala. Nah, inti itu yang penting adalah kepala. Maka dari itu KTP sing difoto apa ya? Kepala itu. Nyapa kagak bokong sing difoto ya. Mergo sing penting yaitu kepala itu. Ya, lek wong Islam gak gelem nglakoni salat, berarti padha karo wong Islam ora duwe kepala. Itu anak-anak. Itu ya. Jadi syahadat dan sholat itu tidak bisa kita tinggalkan karena lelek ini belum nyata ya. Sholat bocor pisan niscaya pulpen ini akan lepas dari genggaman kita, yang artinya apa ya? Keimanan itu juga akan lepas dari diri kita. Kalau bisa ngono Pak, karena dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan ini dah. Itu ada di gelaran pesawat itu gak tahu pesawatnya. Kelas biru wes ada gini. Ya. Kalau bimbang oleh hal ini, mau ganggu pesawat itu aneh-aneh kita merusak konsentrasi. Ya, jadi keimanan ini ketika sholat itu kita lepas, berarti otomatis iman kita akan lepas dari diri kita. Dalam sebuah hadis disebutkan man taraka sholatan faqad kafara jihadun. Kuwi hadis dudu omonganku ya. Aku mek maca ya hadis. Artinya beda. Siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja, maka saat itu juga dia telah kafir dengan sebenar-benarnya kafir. Itu yang omongan hadis itu omongan kamu arahnya kalau kafir kamu. Jujur ya. Saya hanya membacakan hadis. Jadi anak-anak menurut hadis itu wong sing sengaja ninggalin sholat walaupun hanya satu kali, saat itu keimanannya lepas alias kafir. Lele kafir kok terus kemudian dia mati, berarti matinya pasti dalam keadaan suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Anak ya. Jam 11 kenapa? Terus buka itu. Nah, anak-anak, kesimpulannya anak-anak dari peristiwa Isra tadi, Nabi Muhammad mendapatkan, kita ulas dari awal saja. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari mana tadi? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, oleh Allah mendapatkan perintah yaitu sholat 5 waktu. Mudah-mudahan hari ini kita semua yang memperingati kan ngeling-ngeling dah ya, supaya awal dhewe senantiasa ingat, senantiasa eling bahwa pada tanggal 27 Rajab tahun 620 Masehi tahun yang lalu Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang itu artinya adalah kita diperintahkan untuk ittiba atau
atau mengikuti apa yang telah didapat oleh Nabi Muhammad daripada hasil Isra Mi'raj. Saya kira seperti anak-anak ada pertanyaan nggak ini? Pas. Dan saya sampaikan begini seperti kita semua ojo biar bisa, ojo biar bisa. Belum selesai, sama sih nonton biar. Belum selesai acaranya ya, belum selesai. Mulai tanggal hari lagi itu belum selesai. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di siang hari ini, ayo niat tolabul ilmi, niat memperingati Isra Mi'raj, boleh dicatat sebagai amal ibadah iktikaf utamanya karena kita berada di masjid ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang berada di sini oleh Allah diberikan petunjuk, diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan di dalam